Oke, balik lagi bersama gue Haikal dan hari ini gue baru aja nyelesain Samsung A10s dengan kasus nggak ada sinyal. Dan ini handphone udah ada sinyal, bisa kalian lihat sinyalnya juga 4G ya. Ya, kalau misalkan kalian tahu kronologinya, jadi handphone ini adalah awalnya kata user masuk ke air. Sehari dua hari intinya handphone nggak ada masalah, cuman di hari ketiga berisik belakang ya banyak motor. Jadi di hari yang ketiga ini dia nggak ada sinyal. Dan untuk analisanya adalah kalau misalkan kalian sering nonton video gua, untuk handphone Samsung, untuk handphone Xiaomi, untuk handphone Oppo, intinya kalau misalkan servis handphone dengan kasus sinyalnya itu hilang, biasanya adalah cara pertama gua selalu pindahin ya. Jadi karena kalau misalkan kalian punya cara lain silahkan komen di bawah. Jadi untuk kasus yang kayak gini biasanya gue selalu kalau misalkan dapat nggak ada sinyal itu biasanya gue masuk ke salah ya, gue biasanya masuk ke pengaturan, terus selanjutnya di situ jaringan seluler, di situ gue biasanya selalu pindahin ke yang hanya 2G. Biasanya kalau misalkan kerusakannya itu IC RF ya, kalau misalkan kerusakan di bagian IC kan, itu kalau misalkan kita pindahin ke hanya 2G itu biasanya masih tetap dapat sinyal kalau misalkan yang rusak IC RF. Cuman tadi pada saat gua dapet terus gua pindahin ya, karena ini jaringan 2G karena gua pindahin bisa ya. Ini nggak akan gue bahas ke sana, intinya gue langsung ke intinya aja. Kalau kita mau eksekusi, entah itu handphone apa aja, minimal kita tahu syarat kerjanya ya, atau syarat kerja IC tersebut ya, input outputnya. Biasanya kita bakalan dipermudah cara eksekusinya. Dan ini gue eksekusi posisi emang udah seperti ini, nggak gue bongkar-bongkar sampai ke dalam. Kenapa? Karena ini tadi gua ngelihat di sini ada komponen pertama, ada komponen yang short ya atau kebakar. Ya. Dan komponen yang short atau kebakar itu setelah gua cek ternyata dia adalah input tegangan yang ke IC RF, nilainya itu 3,7 volt. Bukan IC ya, nggak tahu kapasitor atau apa ya, karena gue nggak ngecek. Karena di situ yang kebakar itu dia bukan rangkaian pull down ya. Kalau misalkan bukan rangkaian pull down berarti karena yang pull up itu syaratnya kalau misalkan komponen tersebut gosong atau apa, atau bukan konslet ya, dia kebakar atau putus jalur, itu syaratnya harus di jumper. Dan ini handphone tadi gua hanya ngejumper ini, bisa kalian lihat ini ya. Jadi handphone nggak ada sinyal tadi, gua cuman ngejumper ini, kelihatan nggak? Nanti gua zoom ya. Nih gua hanya ngejumper itu, alhamdulillah handphone dengan kasus no signal itu bisa sembuh ya. Dan ini udah bisa 4G. Ini kenapa 4G nya nggak kuat, karena antenanya ini nempel di sini ya. Ini gua pasang gini aja dulu ya, bisa kalian lihat setelah dipasang ini kan nih sinyal 4G nya penuh. Oke, ya ini cuman share singkat ya, share singkat analisa nggak ada sinyal di handphone ya, entah itu kalian mau handphone apa aja. Intinya kalau misalkan kalian minimal tahu syarat kerjanya ya, kalian tahu input outputnya, itu insya Allah pengerjaannya juga bakalan mudah. Dan ini gua ngerjain tadi paling cuman sekitar 10 menitan lah ya, alhamdulillah cair 250, cuman ngejumper gitu doang. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Terima kasih, gua Haikal dan thank you. Lumayan gajian.